Halo YouTube, bertemu kembali dengan saya di SB Channel, dengan saya SB. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana penggunaan Android Auto di sistem head unit Anda ya. Tentu saja sistem head unitnya sudah harus mempunyai kemampuan ya di Android Auto atau Apple CarPlay. Head unit zaman sekarang tentu saja ada banyak ya pilihannya. Ada yang sudah langsung Android, atau mungkin ada yang head unit yang masih menggunakan head unit yang lama-lama ya. Saya sih baca-baca sih bisa menggunakan dongle ya untuk Apple CarPlay atau Android Auto, tapi itu masih, saya rasa sih masih cukup mahal. Mending membeli head unit yang mungkin masih murah-murah ya, yang sudah Android, atau head unit yang sudah mempunyai Android Auto dan Apple CarPlay ya. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan Android Auto di head unit yang tentu saja sudah mempunyai kemampuan untuk Android Auto. Caranya gampang ya, tentu saja kita membutuhkan HP ya. HP-nya mungkin yang sudah keluaran yang terbaru ya, tentu saja ya. Maksud saya keluaran terbaru ya, mungkin jangan yang 5 tahun atau 6 tahun lalu ya. Saya rasa sih mungkin fitur Android Auto yang sudah terintegrasi di HP mungkin masih belum ada ya. Nah, tentu saja kita pilih HP yang mungkin yang sudah cukup baru-baru ya. Caranya gampang ya, tinggal kita konekkan ya melalui USB sini ya. Kita konekkan ke HP kita ya. Saya masukkan. Nah, head unit ini adalah head unit Nissan Livina ya. Kalau nggak salah mereknya adalah Clarion. Karena ini settingnya adalah automatic ya. Jadi begitu kita konekkan ke sistem ya, dia akan langsung terkoneksi langsung di head unit. Nah, yang langsung keluar karena mungkin yang terakhir aplikasi yang saya gunakan adalah Google Maps, maka keluar Google Maps ya di sini ya. Jadi sebenarnya fiturnya cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini saya tanamkan berbagai macam ya. Contoh seperti ada Waze, ada Google Maps. Kalau kita, yang terakhir saya install itu terkait sama Kartub ya. Jadi kita bisa nonton YouTube di ini ya, di head unit kita ya. Karena based on standarnya ya, standarnya sendiri tidak ada YouTube ya. Jadi kalau misalnya bosen nunggu misalnya anak les atau istri ke pasar ya, mungkin kita bisa nonton di layar yang lebih besar ataupun yang lebih nyaman gitu ya. Nah, secara umum sih pemakaiannya cukup mudah ya. Di sini ada tombol utama, tombol home ya. Di sini menuju ke aplikasi apa saja yang mau kita mainkan. Kalau ini mungkin tergantung preferensi masing-masing ya. Mau pakai Google Maps atau Waze, saya sih pasang keduanya ya, karena memang di beberapa kali sih saya ngerasa mungkin ya Google Maps cukup baik di semua hal, cuma kalau dari sisi graphical user interface saya rasa Waze sangat menarik untuk digunakan. Kita lihat di sini ya, cukup menarik ya. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan Google Maps, bagus juga. Cuma kalau dari saya sih preferensinya sih memilih menggunakan Waze ya, cukup bagus. Kemudian fitur yang berikutnya ya tentu saja ya Spotify. Sangat menarik menggunakan Spotify di sini ya. Kemudian head unitnya tentu saja ya, kita bisa menggunakan ya voice command ya. Saya contohkan seperti ini. Navigate to pasar modern. Menavigasi ke pasar modern Harapan Indah. Ke arah barat laut. Kemudian belok kanan. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin demikian dari saya ya. Jadi sebagai owning experience saya menggunakan mobil yang sudah mempunyai head unit secara bawaan standar menggunakan Android Auto, sangat memudahkan ketika kita melakukan perjalanan ya. Kita bisa tahu kondisi perjalanan kita
jarak tempuhnya seperti apa, waktu tempuhnya seperti apa, macet atau tidak gitu ya. Kita mungkin lebih bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan teknologi yang ada. Itu saja dari saya. Salam SB, saya SB, saya tutup. Terima kasih.